Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Topik kita saat ini adalah masa Abu Bakar As-Siddiq dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq sangatlah singkat, hanya berkisar 2 tahun 3 bulan. Namun, walaupun berjangka pendek, masa pemerintahannya penuh dengan perbuatan-perbuatan dan aksi-aksi yang agung. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberangkatan pasukan Usamah bin Zaid sesuai dengan pesan Rasulullah. Banyak sahabat yang mengusulkan agar Abu Bakar membatalkan pemberangkatan pasukan Usamah ini karena terjadi banyak tindakan murtad dari penduduk Arab dan kemungkinan adanya bahaya yang mengancam Madinah. Namun, Abu Bakar mengimplementasikan sesuai dengan perintah Rasulullah apapun yang terjadi. Hal ini dilakukan Abu Bakar sebagai usaha untuk menampakkan kepada semua pihak bahwa kekuatan Islam masih tetap kokoh dan sulit dikalahkan, baik secara material maupun spiritual. Ternyata pasukan ini memetik kemenangan yang sangat gemilang. Kemenangan ini telah membuat banyak orang kokoh berpegang pada Islam. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka yang menggantikan posisi Rasulullah adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dengan berbagai macam proses yang terjadi, maka Abu Bakar Siddiq terpilihlah menjadi pengganti pertama Rasulullah Muhammad SAW. Pasca Rasulullah Muhammad SAW meninggal, wafatnya, banyak umat Islam yang merasakan kesedihan, dan respon daripada kesedihan itu bermacam-macam. Dan respon yang paling tertinggi dan yang paling miris sekali adalah mereka ini berbondong-bondong murtad keluar daripada agama Islam. Kenapa? Karena mereka terlalu kagum dengan Rasulullah Muhammad SAW. Seolah-olah mereka tidak percaya Rasulullah itu wafat. Mereka menginginkan Rasulullah itu hidup selama-lamanya. Tapi dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW adalah seorang hamba Allah, seorang makhluk yang ada awalnya dan ada juga akhirnya. Kemudian barulah dilanjutkan pada masa Abu Bakar. Ini yang kita sampaikan tadi. Banyak peristiwa-peristiwa penting yang dicapai oleh kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama tadi yang telah kita sampaikan, yaitu pemberangkatan pasukan Usamah bin Zaid sesuai dengan pesan Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah perang melawan orang-orang murtad. Setelah Rasulullah wafat, seluruh jazirah Arab murtad dari agama Islam kecuali Mekah, Madinah dan Taif. Sebagian orang murtad ini kembali kepada kekufuran lamanya dan mengikuti orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Sebagian yang lain hanya tidak mau membayar zakat. Para sahabat menasihati Abu Bakar agar dia tidak memerangi mereka karena kondisi umat Islam sangat sulit dan karena sebagian pasukan Islam sedang diberangkatkan untuk berperang melawan tentara Romawi yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Namun, Abu Bakar menolak usulan itu. Dia mengatakan sebuah perkataan yang sangat masyhur, "Demi Allah, andaikan mereka tidak mau menyerahkan tali unta yang pernah mereka serahkan kepada Rasulullah, pasti aku berjihad melawan mereka." Nah, dari sini dapat kita lihat bahwasanya banyak sekali memang kemurtadan yang terjadi ketika Rasulullah Muhammad SAW wafat. Nah, kemudian daerah-daerah yang sedikit murtad itu adalah Mekah, Madinah, dan Taif. Kenapa ini mereka sedikit? Karena tempat-tempat ini sudah sangat masyhur dakwah Rasulullah itu. Rasulullah berhasil mengislamkan mereka dengan mempunyai akidah yang begitu kuat, karena Rasulullah menetap di daerah-daerah yang telah kita sebutkan ini. Kemudian ada juga yang ketiga, perang Yamamah. Setelah itu pasukan terus melanjutkan perjalanan ke Bani Hanifah di Yamamah. Di tempat itu ada seorang yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang nabi. Dia adalah Musailamah al-Kazab.
Terjadi sebuah pertempuran sangat sengit yang akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin dan Musailamah terbunuh. Akhirnya penduduk di tempat itu bertobat dan kembali ke dalam pangkuan Islam. Pada perang ini sejumlah sahabat menemui mati syahid. Di antaranya adalah para penghafal Al-Quran. Inilah yang membuat Abu Bakar mengambil inisiatif untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf. Pasca Rasulullah meninggal juga, pasca Rasulullah wafat juga, banyak orang-orang mengambil kesempatan untuk mengaku dirinya sebagai nabi. Itulah salah satu yang masyhur, Musailamah Al-Kadzab. Nah, inilah yang peranan penting yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq dalam perang Yamamah itu. Kemudian dalam perang Yamamah itu banyak penghafal Al-Quran yang wafat juga. Nah, dari sini timbullah inisiatif, timbullah ide, gagasan yang sangat besar dari Khalifah Abu Bakar untuk menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf. Karena pada masa itu Al-Quran tidak ditulis dalam satu mushaf, dalam satu kitab yang seperti sekarang ini, tapi mengandalkan hafalan-hafalan daripada sahabat, kemudian tulisan-tulisan yang ada di pelepah kurma dan di berbagai alat tulis ketika itu. Kemudian yang keempat adalah penaklukan Islam. Perang melawan orang-orang murtad berakhir, namun tidak ada pilihan lain kecuali melanjutkan jihad. Sedangkan musuh pemerintahan Islam saat itu adalah Persia dan Romawi. Keduanya adalah kekaisaran terbesar pada masa itu. Untungnya, keduanya selalu terlibat sengketa yang sengit. Kondisi inilah yang memudahkan jihad kaum muslimin. Mereka menyerbu kedua kekaisaran itu pada saat yang bersamaan. Kemudian peristiwa yang terjadi lagi pada masa Abu Bakar adalah permulaan Perang Yarmuk. Pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi, Khalifah Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid agar segera berangkat bersama-sama pasukannya untuk menuju Syam dan menjadi panglima perang di sana. Khalid pun segera melakukan apa yang diperintahkan Khalifah. Maka mulailah Khalid melakukan perjalanan historis dengan menembus padang Sahara yang sebelumnya belum pernah dilalui. Khalid baru sampai di Syam setelah melakukan perjalanan panjang selama 18 hari. Maka bergabunglah kaum muslimin hingga mencapai 26.000 personil. Dia kemudian mengatur pasukannya dan membaginya dalam beberapa divisi. Pertempuran ini terjadi di sebuah pinggiran sungai Yordania yang disebut Yarmuk. Maka berkecamuklah perang dengan sangat sengitnya. Pada saat perang sedang berkecamuk dengan sengitnya, datang kabar bahwa Khalifah Abu Bakar meninggal dunia dan Umar menjadi penggantinya. Khalid diturunkan dari posisinya sebagai panglima dan segera diganti oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Peristiwa ini terjadi pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Satu hal yang perlu dicatat dari peristiwa di atas yang mengundang decak kagum dan rasa kebanggaan adalah sikap Khalid bin Walid. Tatkala dia dinyatakan diturunkan dari posisinya sebagai panglima perang, dia menerimanya dengan lapang dada dan penuh rela. Padahal saat itu dia sedang berada di puncak kemenangan yang sangat gemilang. Lebih hebatnya, dia terus berperang dengan serius dan ikhlas di bawah pimpinan panglima yang baru. Hal serupa juga pernah dilakukan oleh Abu Ubaidah tatkala ia menerima dengan lapang dada tatkala dia diturunkan dari posisinya sebagai panglima perang oleh Abu Bakar dan digantikan oleh Khalid bin Walid. Dalam permulaan perang Yarmuk pada masa Khalifah Abu Bakar ini banyak sekali peristiwa yang penting yang kita dapati, banyak pelajaran hidup yang penting yang kita peroleh. Di antaranya adalah bagaimana seorang panglima perang yang berhasil memerangi lawannya dan mampu menang telak ketika itu, tapi ketika pergeseran kekuasaan, pergeseran kekhalifahan, ia tidak diberikan jabatan lagi sebagai seorang panglima perang, tapi dia bekerja keras
dia tetap bersemangat untuk mengikuti segala arahan daripada panglima barunya. Itulah yang dipraktekkan oleh Khalid bin Walid. Kemudian yang keenam, catatan penting yang ada pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah penghimpunan Al-Quran pada tahun 12 Hijriah atau 633 Masehi. Satu kerja besar yang dilakukan pada masa pemerintahan Abu Bakar adalah penghimpunan Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk menghimpun Al-Quran dari pelepah kurma, kulit binatang, dan dari hafalan kaum muslimin. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk menjaga kelestarian Al-Quran setelah sahibnya beberapa orang penghafal Al-Quran di Perang Yamamah. Umarlah yang mengusulkan pertama kali penghimpunan Al-Quran ini. Sejak itulah Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf. Inilah untuk pertama kalinya Al-Quran dihimpun. Sebagaimana yang kita katakan tadi bahwasanya pada masa Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu daripada Allah, Nabi Muhammad selalu saja mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk menceritakan, ini wahyu yang saya dapatkan dari Allah. Lantas para sahabat menghafal wahyu itu. Ada sahabat yang menulis wahyu itu di pelepah kurma, di batu, dan di kulit-kulit binatang yang lainnya. Nah, jadi mereka yang menghafal, yang kuat hafalannya, mereka menghafal itu. Jadi bagi sahabat yang tidak kuat hafalannya tapi mampu menulis, mereka tulis itu. Inilah yang dihimpunkan, inilah yang dikumpulkan pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Dan ide itu berasal dari Khalifah Umar ibn Khattab. Dan gagasan itu langsung direspon oleh Abu Bakar As-Siddiq agar apa? Agar memikirkan kita ini sekarang jangan sampai kita tidak mengenal Al-Quran. Jadi Al-Quran yang ada sama kita sekarang ini merupakan perjalanan sejarah yang begitu sangat panjang dan perjuangan yang begitu hebat. Maka marilah kita cintai Al-Quran. Kemudian wafatnya. Tatkala Abu Bakar merasa bahwa kematiannya telah dekat dan sakitnya semakin parah, dia ingin untuk memberikan kekhalifahan kepada seseorang sehingga diharapkan manusia tidak banyak terlibat konflik. Maka jatuhlah pilihannya kepada Umar ibn Khattab. Dia meminta pertimbangan sahabat-sahabat senior. Mereka semua mendukung pilihan Abu Bakar. Maka dia pun menulis wasiat untuk itu. Lalu dia membaiat Umar. Beberapa hari setelah itu Abu Bakar meninggal. Ini terjadi pada bulan Jumadil Akhir pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Demikianlah perjalanan singkat, kuliah singkat kita ini mengenai Abu Bakar As-Siddiq, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan silakan Anda buka kembali kitab-kitab sejarah untuk melengkapi ilmu pengetahuan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam cerdas.